Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami, saya Samsul Zakaria, SSC MH, Hakim Pengadilan Agama Soreang. Bicara pas, bincang cerdas, peradilan agama ala PA Soreang. Siang menjelang sore hari ini, saya ditemani tamu istimewa, Bapak Ridwan Firdaus, SHI. Sehat Pak, hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Mas Samsul. Mas Sehat, Samsul, ya? apa kabarnya ini? Alhamdulillah sehat. Kita sudah, alhamdulillah sudah vaksin ya. Iya, Mungkin supaya lebih terdengar jelas dan wajah Mas Ridwan bisa terdengar secara full ya. Kita lepas, mohon izin. Sahabat Bicara Pas, Pak Ridwan ini teman kami satu angkatan, dan sebelumnya beliau penempatan di Pulau Dewata, tepatnya di Pengadilan Agama Badung. Iya, betul. Ya, betul Pak ya. Selama berapa lama di PA Badung? Kalau dari pelantikan 1 tahun 4 bulan, Mas Samsul. Sama dengan saya di Iya. PA Natuna 1 tahun 4 bulan. Dan Pak Ridwan ini pengalamannya luar biasa selama tugas di PA Badung, meskipun dalam waktu yang cukup singkat ya, Iya, untuk penempatan betul. pertama. Dan beliau ini termasuk hakim di PA Badung yang mengabulkan perkara dispensasi kawin 100% ya Mas ya. 100%. Dikabulkan semuanya ya. Semua tanpa terkecuali ya. Tanpa terkecuali. Itu gimana ceritanya itu Mas? Karena begini ceritanya. Di Iya. Bali itu kan Islam itu minoritas. Iya. Jadi karena kewenangan pengadilan agama, Iya. termasuk mengenai orang-orang yang beragama Islam dalam Iya. perkara dispensasi kawin, Iya. volume perkara yang masuk itu sedikit. Ya. Selama 1 tahun 4 bulan itu, Iya. saya menghadiri 2 perkara dispensasi kawin. Iya. Iya. Makanya karena dua-duanya memang memenuhi syarat untuk Iya. dikabulkan, Iya. dikabulkan semua, Dikabulkan sehingga semua. guyonan kita 100% dikabulkan. 100% ya? dikabulkan. Iya. Kalau total perkara 1 tahun berapa Mas di PA Badung? Kalau untuk PA Badung itu, kalau setahunnya sekitar 200 sampai 300 perkara. Cukup banyak ya. Cukup banyak. Iya. Terus kan sudah maklum ya, di Bali itu kan banyak bule gitu Iya. ya. Di antara mereka mungkin ada yang menikah dengan warga Muslim Bali dan seterusnya. Sering Mas, ini yang berperkara itu bule itu sering ya? Iya, jadi di Bali itu, terutama di Pengadilan Agama Badung ya, yang Iya. wilayah Kabupaten Badung itu banyak wisatawan mancanegara yang dia datang, Iya. kemudian juga tinggal Iya. di Pulau Bali dan juga menikah dengan orang-orang yang warga negara Indonesia. Iya. Nah, dari perkawinan campuran itu akhirnya juga selain perkawinan campuran juga potensi sengketa, Perceraian ya? iya, perceraian yang antar warga negara, beda Iya. kewarganegaraan, sehingga selama saya 1 tahun 4 bulan itu dari sekitar 200 perkara, kurang lebih sekitar 10 sampai 15% itu warga negara asing beracara di Pengadilan Agama Badung itu. Berarti kita sudah tidak mempermasalahkan lagi tentang keislaman mereka ya, karena Iya. yang penting kutipan akta nikah mereka dikeluarkan KUA gitu Iya, aja ya. betul. Kita sudah nggak ngurus itu lagi ya. Bahkan ada satu perkara itu bukan beda warga negara lagi. Kalau biasanya kan satu warga negara Indonesia, Satunya asing. satu warga negara Iya. asing. Nah, ini ada satu perkara, itu perceraian ya. Iya. Itu dua-duanya warga negara asing yang memang dulu dia sudah lama tinggal di Indonesia. Iya. Dan menikahnya secara Islam di kantor urusan agama di wilayah Pulau Bali. Pulau Bali. Jadi dua warga negara asing itu dianggap menundukkan diri terhadap undang-undang perkawinan yang berlaku di negara kita, di Indonesia. Ya. Dan itu sempat mereka bersengketa, Iya. cerai juga kasusnya. Ya, pada akhirnya bersengketa dan sayang sekali mereka harus berpisah. Iya, iya. Kemudian begini Mas, kan menghadapi bule begitu ya. Iya. Kalau misalnya orang-orang Bali sendiri kan mungkin sudah terbiasa ya, Iya. bahasa-bahasa keseharian kan mungkin bisa ini. Iya. Tapi kan terkait dengan bahasa teknis peradilan kan saya pikir satu persoalan tersendiri ya. Iya. Gimana para hakim ketika mengadili mereka? Ada penerjemahnya atau gimana? Iya. Jadi memang secara normatif ya, untuk perkara-perkara yang berkaitan warga negara asing ini, Iya. baik dia sebagai pihak atau juga sebagai saksi juga, Iya. itu memang kita wajibkan kepada pihak itu untuk menghadirkan penerjemah Penerjemah. tersumpah. Penerjemah Ya. tersumpah ya. Meskipun ya pada misalnya komunikasi kita seringkali kita juga sesekali Iya. menggunakan bahasa asing, misalnya bahasa asing. Inggris, akan tetapi demi terpenuhnya formil persidangan kita wajibkan menggunakan penerjemah yang tersumpah, yang dia Penerjemah tersumpah. sebagai anggota Himpunan Penerjemah Indonesia dan dia punya kartu anggota
Pengadilan Agama Badung itu juga sudah bekerja sama Ya. dengan penerjemah tersumpah, Ya. sehingga apabila pihak-pihak ingin menggunakan jasa Oke. itu seperti terjemah dokumen gugatan ataupun yang lainnya, ataupun ini pemberi saksi bisa Kita menggunakan arahkan itu arahkan kepada yang kita sudah kerjasama. Itu Iya. salah satu inovasi Pengadilan Agama Badung terkait Iya. maraknya atau banyaknya warga negara asing yang beracara di Luar Pengadilan Agama biasa. juga. Ya, itu kan di PA Badung yang kebetulan bandara itu yang saya tahu di Badung ya. Iya, Bandara betul. ya. Bandara I Gusti Ngurah Rai kan Di Gusti ya. Ngurah Rai. Kalau di PA lain selain Badung juga dinamikanya seperti itu Mas, yang Mas tahu. Ya memang untuk di Pulau Bali ya meskipun yang volume warga negara asing yang paling banyak itu di Kota Denpasar, Tetap Denpasar. di Ya. Kabupaten Badung juga, tapi di pengadilan agama yang lain seperti Gianyar, Iya. Tabanan, Karangasem dan lainnya juga Hmm. saya dengar kabar dari rekan-rekan hakim Iya. yang lain juga ada untuk perkara yang warga negara asing baik Iya. itu perceraian, Hmm. harta bersama, hak asuh anak dan Iya, perkara-perkara lain cukup banyak itu yang di Luar Bali biasa. itu. Ya. Jadi, sangat beruntung sekali ya Pak Ridwan pernah bertugas Alhamdulillah. di Pulau Dewata. Iya. Suatu saat pengen jadi wakil di sana mungkin? Ya, kalau soal wakil kan itu jabatan ya. Jabatan, ya. Siapa tahu nanti kalau ada kesempatan kembali ya tidak menolak. Tidak Kalau menolak ya. Untuk melihat- tidak mengatakan senang ya. Iya. Baik Pak Ridwan. Jadi gitu ya. Kalau kita kan kalau beracara ini kalau selain bule itu kan relatif ya. Ada Iya. yang kritis, ada yang sedang, ada yang ikut apa perintah majelis. Mm-mm. Kalau bule ini secara umum gimana Mas ya? Apakah kritis atau pernah mungkin di antara mereka melakukan pengaduan atau apa mungkin bisa diceritakan? Memang ini kan kalau yang namanya pengadilan itu kan orang yang bermasalah Iya. saling bertemu ya, saling bertatap Iya. muka, bertemu kemudian Iya. ingin saling membuktikan siapa yang salah, Iya. siapa yang benar. Kadangkala ketika sudah emosi naik, itu ada yang marah, ada yang kemudian mengkritisi karena mungkin ya, ini Iya. mungkin barangkali ada perbedaan budaya hukum antara Budaya negara hukum. asalnya sama Betul, negara betul, kita, betul. mungkin Poinnya sistem di hukum situ. yang berbeda. Kadangkala dia tidak memahami persoalan hukum itu dengan hukum Indonesia, barangkali dipahami dengan sistem hukum di negara asal dia, sehingga Iya. makanya kadangkala itu muncul sengketa. Adapun tetap kita atasi dengan baik, kita persuasif juga kepada para pihak Iya. agar proses persidangan itu bisa berjalan dengan optimal. Adapun Iya. mungkin ada yang marah-marah, ada yang Hmm. tidak terima, itu mungkin menjadi bumbu-bumbu ya dalam perjalanan karir sebagai Iya, seorang luar hakim. biasa. Tapi untuk security-nya aman ya, sigap ya. Aman, Udah, sigap. mestinya mereka lebih apa ya, lebih siap ketika Iya. yang beracara dari warga asing kira-kira Iya. gitu ya. Kemudian untuk tantangan lain bertugas di wilayah minoritas muslim itu seperti apa, Mas? Ya karena Sebagai memang hakim kita. saya kan seorang hakim Iya. dan juga seorang muslim ya, memang kalau secara statistik itu di Badung tuh setidaknya ada 17% muslimnya, Muslimnya penduduk 17% muslimnya. ya. Sehingga ya kita bergaul dengan Hmm. warga Badung, warga Bali yang berbeda agama Iya. itu sudah biasa. Ini mungkin Lumrah yang perlu ini ya dipahamkan, bahkan di Pengadilan Agama Badung ada pegawai yang beragama yang pegawai yang bukan muslim, yang non-muslim orang ya. Hindu juga dia Iya. PNS dan satu tenaga kontrak yang Iya. beragama Hindu, dan itu tidak Iya, ada iya, masalah iya. selama kita bergaul, selama kita saling menghormati ya, Iya. keyakinan satu dengan keyakinan Toleransi lainnya. tadi Iya, ya. toleransi itu Oh, kuncinya. Jadi itu Iya. ya, saya dapat poin itu karena Iya. ada yang mengatakan kalau di PA pasti pegawainya juga muslim, ini ternyata di Bali tidak Iya, ya, di karena Bali tidak. dalam rangka itu tadi saling menghormati dan Iya. toleransi tadi. Jadi kalau ada sesuatu kan di situ ada pegawainya yang Iya. yang beragama mereka juga kira-kira Iya, gitu ya, betul. Mas ya. Betul. Kemudian kalau hubungan antara kan rata-rata kan mungkin bupati, wakil bupatinya kan juga non muslim ya. Iya. Kalau hubungan antara PA dengan Pemdanya seperti apa, Mas? Di Badung sendiri. Ya, memang ini kan kaitannya sama Forkompimda ya. Iya. Memang kalau Forkompimda misalnya memang ini PA Badung itu tidak dilibatkan secara langsung, memang Oh, mungkin tidak belum ya. dilibatkan langsung. Akan tetapi dalam kegiatan-kegiatan daerah Iya. yang misalnya ada dari kepolisian, Iya, kemudian juga dari sempat juga kemarin itu dari bupati, itu Iya. juga mengundang dari Pengadilan Agama Badung sebagai pihak terkait untuk menjadi tamu undangan di forum tersebut. Nah, tapi Iya. memang untuk Forkopimda kita masih perjuangkan agar Masih perjuangkan, bagaimana ya. nanti Pengadilan Agama Badung bisa juga bergabung di Bergabung, Forkopimda di wilayah Kabupaten Badung Iya. pada khususnya. Supaya juga setara dengan yang pengadilan Iya, negeri ya. betul. Karena kita kan sudah satu atap Oh, nih iya. Mahkamah Agung, tapi dalam konteks di daerah kadang-kadang masih berbeda ya Hmm. treatmentnya.
masalah juga ya, karena di Bandung belum ada pengadilan negeri. Jadi, Oh, pengadilan negerinya belum iya, ada, masih ikut di Denpasar Denpasar. ya. Iya. Oh, gitu ya. Oke lah, mudah-mudahan ke depan Iya. bisa lebih bagus lagi. Dan kabar baiknya RUU tentang pendirian PTA Denpasar sudah di ACC Mas ya? Iya, betul. Iya. Waktu saya masih di Bali kemarin itu Iya. juga Ketua Pengadilan Agama Bandung mendapatkan undangan untuk dengar pendapat dengan DPR. DPR ya. Ya, waktu kunjungan ke Bali, yang khususnya juga membahas mengenai rencana pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Iya. yang memang karena di Bali itu ada 9 pengadilan tingkat pertama, Iya. dan memang sudah cukup layak lah untuk didirikan PTA. PTA di wilayah Pulau Bali. Karena kan selama ini dalam kegiatan koordinasi dengan Pengadilan Tinggi Agama banding kita harus ke Mataram. Ke Mataram. Ya, nyebrang pulau. Iya. Iya. Meskipun nanti kalau nyebrang pulau sekali jadi alasan untuk piknik juga Iya, betul itu. Betul Iya, itu. makanya saya sempat herannya begitu. Bali minoritas muslim, Iya. tapi PA-nya bisa lengkap. Bisa Setiap lengkap. kabupaten kota ada. Betul Sementara sekali. pengadilan negerinya nggak ada. Jadi Iya. kita sangat berterima kasih Iya. para pendahulu kita dulu yang pastinya sudah memperjuangkan berdirinya pengadilan agama di Bali ya. Iya. Jadi artinya orang-orang PA yang pimpinan di Bali senang Pak Mas ya dengan adanya PTA baru nanti ya lebih Iya. dimudahkan, kalau ada pembinaan juga lebih maksimal mestinya ya. Karena kan kami juga ada anekdot kalau di Bali itu. Gimana? Kalau kami terutama yang orang luar Bali ya, Iya. yang pendatang ya, perantau itu ketika dapat tugas di Bali itu guyonannya kerja tapi dibayar. Kerja dibayar. Maksudnya jalan-jalan tapi dibayar. Jalan-jalan ya. Karena destinasi wisata favorit ya. Iya, betul sekali. Jadi Mas Ridwan dulu pas pendidikan cakimnya di PA Di PA Kota Baru. Saya dulu cakimnya, kemudian pas PPC-nya di Kuningan PPC-nya ya. di Pengadilan Agama Kuningan. Pengadilan Agama Iya. Kuningan, kemudian pas pendidikan cakim 20 besar ya. Persisnya nomor berapa kemarin Mas? Kalau nggak salah 17 ya Kalau Mas nggak ya. salah 17 ya. Udah undit Iya, dengan saya ya bahasa betul. Jawanya. Alhamdulillah. Jadi Mas Ridwan dulu pas ditawarin minta penempatan memang langsung pilih Badung ya. Langsung satu kata Badung gitu ya. Iya, sebenarnya dia langsung kata Badung, tapi kemudian ada masukan dan juga ada saran. Iya. Ya akhirnya ya bismillah Pengadilan Agama Badung. Oh, Karena gitu ya. mikirnya Badung itu Badung di Bali, bandara di Badung. Iya. Kalau mau pulang ke Jogja kan dekat Mas tuh, satu kali penerbangan penerbangan. ya. Iya. Kemudian keluarga kemarin ikut ya. Alhamdulillah ikut ke Bandung. Jadi, luar biasa itu. Iya. Sahabat bicara pas pengalaman Pak Ridwan bertugas di Badung, meskipun kemarin juga sempat kaget ya Mas ya, ada TPM ke Soreang ini. Kaget, Iya. senang atau musibah atau gimana ini Mas? Sebenarnya tuh senang iya, sedih juga iya. Oh gitu ya. Memang ya hidup itu kan ya kadang senang, kadang sedih itu Iya, selalu iya. berdampingan ya Mas Selalu Samsul ya. berdampingan ya. Ya senangnya karena sudah masuk Jawa. Alhamdulillah Iya, cepat alhamdulillah. masuk Jawa. Itu doa almarhum ibu saya. Iya. Kemudian juga dekat kalau pulang ke rumah ke Jogja kan saya masih ada orang tua, masih ada ayah Masih ada saya. orang tua, ya. Itu mertua juga dekat. Iya, iya. Tapi sedih karena baru 1 tahun di Bali, belum iya. lengkap jalan-jalannya. Iya, Baru iya. kompaknya sama teman-teman di Oh, Pengadilan iya, Agama iya, Badung iya, kok iya. harus Hmm. ya ini Iya. berangkat karena SK tadi. Pulang pun karena SK tadi ya. Pulang karena SK juga. Berarti Mas Ridwan termasuk yang meninggalkan Badung pas sayang-sayangnya ya. Nah itu ibarat kata itu lagi sayang-sayangnya harus pergi itu. Ya, ibarat Iya, kata iya. pacaran lagi sayang-sayangnya. Sayang-sayangnya. Gitu. Tapi itulah ya, berarti kita Iya. memang sebagai hakim ini harus siap Iya. ditempatkan dimanapun dan kapanpun. Begitu ya. Kapanpun dimanapun. Jadi kalau orang lain tuh misteri hidupnya, ada kelahiran, kematian, rezeki, kita satu lagi tambah satu lagi. Iya. TPM itu misteri juga ya. Iya. Kapan TPM-nya dan kemana pindahnya juga kita nggak tahu ya. Makanya Mas Samsul kita tuh hidup itu mengikuti garis tangan sama Iya. garis tanda tangan Mas Samsul. Oh gitu ya. Atau kalau bahasa lainnya kita ini mengikuti orang yang mengatur Iya. dan yang maha mengatur. Iya betul Jadi, sekali iya, Mas Samsul. jadi yang maha mengatur kan Allah Ta'ala. Tidak Iya. mungkin lepas dari skenario besarnya Allah. Dan yang mengatur ya orang tua kita di Badilah Iya. pasti memiliki pertimbangan dan yang terbaik bagi kita. Nah Mas Ridwan, sekarang kan adik-adik kita ini lagi berjuang nih untuk tes cakim ya. Iya. Lewat jalur APP, aparatur analis Harus perkara perkara peradilan ya. Mungkin pesannya untuk adik-adik kita Mas, supaya mereka lebih mampu menjadi hakim ke depannya yang berintegritas, yang istilahnya tidak cengeng, siap Iya. ditempatkan dimanapun. Silakan Mas. Ya memang kalau untuk menjadi hakim itu kan ya satu panggilan ya, pertama itu kalau Iya. panggilan juga dari hati, karena ketika kita bisa menjadi bagian dari pemberi solusi, Iya.
kenapa kita harus jadi bagian dari pemberi masalah kan Wah, ibarat kata. luar biasa. It's Jadi the point, ya. untuk teman-teman Iya, yang iya. sekarang sedang berjuang ya Iya. untuk ikuti tes calon hakim melalui formasi Iya. aparatur analis perkara Analis peradilan, perkara peradilan. ini tetap semangat dan apapun itu niatkan sebagai ibadah. Ya. Sekecil apapun itu insya Allah kita bisa memberikan sumbangsih yang terbaik untuk bangsa Luar ini, biasa. untuk negara ini. Apapun peran kita, baik nanti yang lulus ataupun yang tidak lulus, pasti itu ada hikmahnya. Itu Ya. adalah suatu ketetapan yang harus kita jalani. Pada intinya dimanapun kita berada, kita harus bisa berusaha Ya. memberikan yang sebaik-baiknya. Seperti itu Mas Samsul. Luar biasa. Ini Pak Ridwan ini integritasnya tidak kita ragukan lagi. Beliau di sini juga tim IT yang setiap hari update berita Mas ya. Sudah naik berita hari ini Mas? Sudah, nanti Alhamdulillah. dikabarkan itu. Iya, iya, iya. Jadi begitu ya. Ya. Teman-teman semangat semuanya, mudah-mudahan bisa mengikuti tes dengan baik dan saya juga sama ke adik-adik mahasiswa yang magang di PA Soreang. Yang jelas kalau kita ikut tes ya ada yang diterima, ada yang tidak. Iya. Kalau semua jadi hakim terus siapa yang dihakimi kan gitu ya. Kalau semua jadi dosen siapa yang diajar. Jadi Iya. berbagi tugas. Tapi Iya. kalau kesempatan itu ada, raih dengan gigih, persiapkan dengan yang matang gitu ya. Terima kasih banyak Pak Iya. Ridwan. Mungkin ada kalimat-kalimat terakhir? Ya mungkin ini karena saya juga pernah bertugas di Bali ya. Jadi memang hari ini ya 12 Oktober itu Oh iya 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 betul. itu juga bertepatan dengan peringatan 19 tahun Bom 19 Bali. tahun Bom Bali ya. Jadi memang dalam forum ini mungkin kita juga sepakat ya bahwa Iya. kita mengecam segala bentuk terorisme, Terorisme, apalagi terorisme yang mengatasnamakan agama. Ya. Karena tidak ada agama manapun Yang yang mengajarkan terorisme Mas. Ya. ataupun kan kalau kita membunuh satu makhluk itu ibarat kita membunuh seluruh Masya Allah. makhluk yang ada Iya, di bumi betul, ini ya. betul. Jadi memang ya marilah kita tebarkan pesan yang damai. Pesan damai. Kita hidup ini hanya sekali. Ya. Ya udah kita buat yang happy dan penuh kebaikan saja, nggak usah bikin repot dan nggak usah bikin masalah sih. Oke, jadi kami turut bersimpati adanya peristiwa Bom Bali dan mudah-mudahan itu selesai di situ. Iya. Tidak terjadi lagi dan mari kita ciptakan Indonesia yang lebih ramah, lebih damai, lebih toleran. Tadi Mas Ridwan cerita bahkan di PA Badung pegawainya pun tidak semuanya muslim tapi mereka bisa berbaur, bisa bersatu, bisa kompak dan itu adalah pelajaran toleransi yang luar biasa. Dan Mas Ridwan juga sudah berpesan kepada kita untuk menjadi pribadi yang bermanfaat di mana saja, memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pencari keadilan sosial. Terima kasih. Insyaallah berjumpa lagi dengan kami di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.